Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang ingin diceritakan katanya tentang Nabi Idris. Dan cerita tentang Nabi Idris ini ada di seri ke-7 buku 101 kisah Nabi karya Ustadz Edu. Dan tentang Nabi Idris mengambil judul ya, duta dan teknokrat pertama yang menggemparkan penduduk langit. Diawali dengan menyuplik ya Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 56 sampai 57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris alaihissalam adalah generasi ke-6 keturunan Nabi Adam. Idris bukanlah nama asli melainkan sebutan atau gelar dari kata darosa yang artinya belajar. Gelar ini dilekatkan kepadanya ya karena ia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Ia mempelajari 60 suhuf yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Sith alaihissalam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran bila Nabi Idris mampu tampil menjadi pribadi dengan cara pandang dan wawasan yang luas. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menuturkan keluasan wawasan Nabi Idris meliputi 1. Kemampuan berhitung matematika, 2. Kemampuan tulis menulis, 3. Kemampuan jahit menjahit, 4. Kemampuan berkuda atau berkendara, dan 5. Kemampuan bidang astronomi. Dalam bidang matematika, Nabi Idris mengenalkan konsep hitungan berupa tambah, kurang, kali, dan bagi. Dan dalam proses penghitungannya, ia menjadikan angka 6 dan kelipatannya sebagai patokan. Cara ini dilakukan merujuk kepada wahyu ilahi yang mengatakan penciptaan langit dan bumi oleh Allah dilakukan dalam 6 masa. Patokan ini masih bisa kita saksikan karena digunakan dalam penghitungan waktu, ya jam, sampai masa sekarang, yaitu 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan seterusnya. Subhanallah. Dalam bidang tulis menulis, Nabi Idris menulis ya dengan cara menggoreskan simbol, huruf atau angka menggunakan sebilah batu atau kayu di atas lempengan lumpur tipis yang mulai mengering. Lalu lempengan lumpur tersebut dijemur sampai kering agar menjadi keras. Dengan cara inilah tulisan ya terutama suhuf pada waktu itu bisa diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga transfer ilmu bisa dilakukan dengan objektif dan ilmiah. Alhamdulillah. Dalam bidang jahit menjahit, Nabi Idris telah terampil membuat pakaian. Ya, Nabi Idris memakai pakaian yang dijahit sendiri menggunakan tangannya. Melalui proses menjahit, Nabi Idris menjadi berbeda dengan pakaian yang lainnya, yaitu lebih modis karena bahan yang digunakan bisa digabungkan dengan bahan yang lain dan dinamis karena sesuai dengan tekstur badan pemakainya. Kemampuan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat Qabil sehingga mereka akhirnya mau berinteraksi dan menerima dakwah Nabi Idris. Wow, subhanallah ya, luar biasa. Selanjutnya keterampilan berkuda. Perlu diketahui bahwa sebelumnya kuda merupakan hewan liar yang dibiarkan hidup begitu saja. Padahal kuda ini oleh Allah dibekali kemampuan berlari dengan kencang. Atas karunia Allah, Nabi Idris menjadi orang pertama yang mampu menjinakkan kuda dan mendayagunakannya sebagai sehingga Nabi Idris menjadi perintis orang pertama yang mampu menempuh perjalanan jauh dalam waktu relatif singkat. Sejak saat itu pula Bani Adam menjadi semakin bertebaran di muka bumi menjelajahi daratan yang terbentang luas. Adapun dalam bidang astronomi, Nabi Idris telah pandai menentukan arah. Beliau tidak memaknai bintang-bintang sebagai sebatas hiasan langit di malam hari saja. Nabi Idris menyadari formasi tetap di balik gemerlapnya taburan bintang-bintang yang bisa dijadikan patokan manusia di bumi. Ia pun menerapkan formasi bintang itu sebagai penunjuk arah saat bepergian di malam hari agar tidak tersesat dalam jalan. Inilah yang menjadi awal munculnya penjelajahan di darat dan lautan tanpa batas. Berbekal wawasan luas dan keyakinan yang kuat terhadap sub Allah, Nabi Idris ditugaskan menjadi duta pertama untuk mendakwahi masyarakat Qabil. Ia memanfaatkan keterampilannya sebagai pemikat. Melalui keterampilan ilmu hitung, matematika, tulis menulis, jahit menjahit, berkendara, dan astronomi, Nabi Idris dikenal sebagai teknokrat pertama yang dikagumi. Semua keterampilan yang beliau ajarkan berhasil mengalihkan perhatian masyarakat Qabil dari budaya memuaskan hawa nafsu menjadi fokus membangun peradaban manusia. Subhanallah. Semangat dan dedikasi Nabi Idris dalam berdakwah sangat luar biasa. Ia tidak pernah jemu menemui masyarakat Qabil ya dari satu kampung ke kampung lainnya. Memang jumlah masyarakat Qabil lebih banyak dibanding Bani Adam yang hanif saat itu. Namun Nabi Idris alaihissalam tetap telaten memaksimalkan ikhtiar mengeluarkan masyarakat Qabil dari lembah kejahilian dan menuju cahaya Allah. Akhirnya Allah berkehendak mengangkatnya menjadi nabi dengan mengadukan 30 suhuf kepadanya. Nabi Idris memang pribadi berkarakter tegas. Ia menyerukan kebenaran dengan lantang dan lugas sehingga masyarakat menggelarinya Asadul Usud yang memiliki arti singa dari segala singa. Baginya tidak ada kata lelah. Kecintaannya terhadap dunia dijauhkan karena menurutnya cinta dunia dan akhirat tidak akan pernah bertemu dalam satu hati. Profil inilah yang menjadikan populer
di kalangan penduduk langit ya, para malaikat. Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa Allah mengangkat Nabi Idris ke martabat tinggi dengan memanggilnya ke langit keempat dan memulainya di sana agar malaikat yang rindu kepadanya bisa menyaksikan kematiannya. Wallahu a'lam. Demikian ya. Ternyata profil Nabi Idris itu luar biasa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.